Assalamualaikum. Kita lanjutkan materi belajar kita dengan isomer. Apa itu isomer? Didefinisikan sebagai senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi memiliki sifat fisika dan kimia yang berbeda. Nah, peristiwa rumus molekulnya sama, tapi sifat fisiknya beda, sifat fisik dan kimianya beda. Misalnya titik lelehnya, titik didihnya, kereaktifannya, peristiwanya disebut dengan isomeri. Jadi kalau zatnya isomer, peristiwanya isomeri. Nah, apa yang menyebabkan senyawa-senyawa dengan rumus molekul sama tetapi berbeda sifat fisika dan kimianya? Itu karena berbeda struktur susunan atom-atomnya atau bagaimana komposisi dalam ruang atom-atomnya. Nah, jadi isomeri, peristiwa terbentuknya isomer itu ada dua macam, yaitu isomeri struktur dan isomeri ruang. Jadi kalau di sini adalah bagaimana posisi atom-atomnya, kalau ini bagaimana dalam stereotip ruang, posisi dalam ruang. Nah, sekarang isomeri struktur itu berarti susunan, itu dibedakan menjadi tiga, yaitu isomeri rangka, isomeri gugus fungsi, dan isomeri posisi. Apa yang dimaksud dengan isomeri rangka? Yaitu senyawa-senyawa yang rumus molekulnya sama, tetapi berbeda rangkanya. Nah, contohnya C4H10 butana. Butana bisa, nah susunannya begini, atau bisa juga, nah kita tinggal lengkapi H-nya. Ini CH, CH3, CH3. Yang di atas namanya karena rantai lurus, masih ingat kemarin ya tata nama normal butana. Ini bercabang maka namanya metil propana. Sama-sama rumusnya C4H10. Tapi rangkanya berbeda, yang satu lurus, yang satu bercabang. Nah, susunan atom yang berbeda itu menyebabkan sifatnya berbeda. Misalnya, titik didih dari butana, normal butana, itu titik didihnya min 0,5 derajat Celcius. Jadi sangat rendah banget, makanya dia pada suhu kamar berupa gas. Bagaimana dengan metil propana? Ternyata lebih rendah lagi, titik didihnya min 10,2 derajat Celcius. Artinya, kamu lihat di sini bahwa secara umum alkana bercabang menyebabkan titik didihnya lebih rendah daripada alkana rantai lurus dengan jumlah atom C yang sama. Nah, itu contoh dari isomeri rangka. Jadi susunannya ya yang berbeda. Sekarang kita ke isomeri gugus fungsi. Ibu hapus ya. Nah, Ibu hapus di sini definisinya. Isomeri gugus fungsi berarti senyawa-senyawa yang rumus molekulnya sama, tetapi berbeda. Berbeda apa? Gugus fungsinya. Nah, apa itu gugus fungsi? Kita berikan sebagai catatan, gugus fungsi adalah atom atau kumpulan atom yang memberikan sifat khusus. Sifat khusus pada senyawa yang mengikatnya. Contohnya,
Misalnya alkena, Ibu kasih contoh C4H8, berarti dia butena ya. Butena bisa berupa, nah, ini sebagai alifatik, berarti dia punya ikatan rangkap, atau dia sebagai siklik. Nah, perhatikan, hanya 8 kan, tangannya baru 2, H2. Tangannya udah 3, tangannya baru 2, tambahin H2, sorry. Tangannya baru 1, C4H8. Bagaimana dengan, ini berarti siklik. Nah, tangannya baru 2, tambahin H2. Tangannya baru 2, karena C kan tangannya selalu 4. Nah, sama-sama C4H8. Tapi yang satu sebagai alkena, berarti namanya 1 butena. Yang satu sebagai siklo. Nah, ada ikatan rangkapnya tidak? Tidak ada. Maka namanya ini siklobutana. Lihat, alkana karena rantai tunggal. Nah, inilah gugus fungsinya. Yang ini adalah siklusnya yang menyebabkan nanti sifatnya berbeda. Baik mungkin sifat fisika atau sifat kimianya. Contoh lain pentuna C5H8 bisa digambarkan dengan ini. Jadi dia sebagai alkuna. Berarti inilah gugus fungsinya. Bisa juga sebagai alkadiena. Nah, tangannya udah 2, udah 4, udah 3, ini 1, ini 2, ini 3. Sama, C5H8. Tapi dia yang satu sebagai alkuna, yang satu sebagai diena. Maka dia dikatakan berisomeri gugus fungsi. Yang satu sebagai alkadiena, yang satu sebagai alkuna. Satu lagi ya, contoh lain. Nanti akan kalian pelajari nanti setelah kelas 12. Misalnya senyawa yang memiliki rumus nah, itu bisa bertindak sebagai yang satu pertama sebagai alkohol, yang kedua sebagai ether. Ya, sebagai alkohol bisa atau sebagai ether dia bisa. Nah, inilah yang namanya gugus fungsi. Ini dia sebagai alkohol, maka kan C-nya 2, maka namanya etanol. Alkana jadi alkanol. Atau ini jadi ether, ini dia ethernya. Jadi namanya dimetil ether. Nah, ini berarti rumus molekulnya sama tapi gugus fungsinya beda. Bisa dipahami ya? Lanjut, isomeri struktur yang ketiga adalah isomeri posisi. Apa itu isomeri posisi? Rumus molekulnya sama, gugus fungsinya sama, tapi posisi gugus fungsinya beda. Contohnya C4H8 apa nih? Butena. Bisa sebagai, nah berarti ini namanya 1 butena. Atau bisa juga ikatan rangkapnya nggak di nomor 1 tapi di nomor 2. Maka ini namanya 2 butena. Ini yang dimaksud dengan isomeri posisi. Jadi posisi gugus fungsinya berbeda. Yang pertama di atom C nomor 1, yang kedua di atom C nomor 2. Begitu. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut dengan isomeri ruang atau isomeri geometri. Hapus aja. Isomeri ruang berarti berbeda susunan dalam ruang. Itu dibedakan isomeri geometri
dibedakan menjadi dua, yaitu isomeri cis trans dan isomeri optik. Yang pertama, isomeri cis trans. Cis artinya searah, trans artinya berseberangan. Jadi kalau cis itu gugus senama itu searah, kalau trans gugus senama letaknya berseberangan. Dan isomeri cis trans hanya terjadi pada senyawa alkena, tidak terjadi pada alkana, tidak terjadi pada alkuna. Jadi hanya terjadi pada alkena. Contohnya 2-butena. 2-butena. Berarti kalau digambarkan, nah, atau begini struktur susunan atomnya, di sini H, di sini CH3, di sini CH3, di sini H. Isomeri cis terjadi kalau gugus senama searah. Lihat, sama-sama metil kan? Dia dalam sisi yang sama. Maka kamu beri nama ini namanya cis 2-butena. Sementara ini gugus yang senama berseberangan, maka namanya trans 2-butena. Jadi ulangi bahwa isomeri cis trans hanya terjadi pada alkena. Bagaimana kalau misalnya pada senyawa 2-pentena? Apakah ini terjadi juga isomeri cis trans 2-pentena? Berarti pentenanya pada C nomor 2. CH3, CH, CH2. Nah, dia punya ikatan rangkap, maka bisa terdapat isomeri cis trans. Jadi penggambarannya C, nanti ikatan rangkapnya sebagai pusatnya. Kemudian ini etil ya kan, C, boleh ibu tulis supaya kamu nggak bingung. Nah, CH3, ini CH3 ya. H, ini kan satunya lagi H, di sini H. Di sini H. Di sini CH3. Atau ini CH2, CH3, ini H, di sini CH3, di sini H. Jadi ada dua kemungkinan. Maka ini juga punya bentuk cis dan trans. Nah kalau begini, perhatikan, kan yang senama cuma ini doang kan? Ininya kan beda, yang satu metil, yang satu etil. Maka untuk isomeri cis trans patokannya adalah prioritas, untuk prioritas berdasarkan prioritas nomor atom. Jadi kita melihatnya dalam satu sisi. Nah, sisi kiri dan sisi kanan. Yang nomor atomnya kecil, nomor atom unsur dengan nomor atom kecil itu kita lambangkan dengan S, small, kecil. Unsur dengan nomor atom yang lebih besar, kita lambangkan dengan large. Jadi kalau misalnya di sini ya, lihat ya. H kan nomor atomnya 1. Ini nomor atomnya berapa? C, 6. Berarti ini yang small, ini yang large. Ini small, ini large. Ternyata yang beratom, nomor atom besar searah. Maka namanya apa? Menjadi cis 2-pentena. Sementara ini menjadi, ini yang small,
large, small, maka yang besar berseberangan, yang kecil juga berseberangan, maka namanya trans. Itu belum dibaca di sini. Cis, 2 pentena. Sementara ini trans, 2 pentena. Bagaimana kalau misalnya, apakah ada jika namanya 1,1 dikloro misalnya etena, apakah dia punya, dan satu lagi misalnya 1,2 dikloro etena, apakah dua-duanya punya isomeris trans? Kita gambar. Yang pertama, 1,1 dikloroetena, berarti klornya pada C nomor 1 dan nomor 1 ini H, ini H. Lihat, ini kan nama satu yang sejenis kan searah ini di sebelah sini, ini juga di sini. Maka dia tidak punya isomeri cis trans. Artinya tidak semua alkenan punya isomeri cis trans, tergantung senyawanya. Sebaliknya, 1,2 dikloroetana, yang satu di sini, yang satu di sini, nah, maka dia punya ini atau bangunnya. Nah, ini juga sama, 1,2 dikloroetena. Sorry. Tapi ini posisinya apa? Cis, ya kan? Cis 1,2 dikloroetena. Sementara yang ini trans, 1,2 dikloroetena. Bagaimana dengan 1,1 dikloroetena? Nggak punya cis trans. Ya begini aja. Karena nggak mungkin ada cis dan trans, karena yang senama itu searah. Nih. Nah, ini sama-sama Cl. Nah, jadi sebagai patokan, kapan kita bisa memberi nama isomeris cis trans? Kalau L1, ini misalnya, baiklah nanti. Ini berarti L, large, ini small, ini large. Jadi kalau ini kan sisi kiri, berarti L1, S1, ini L2, S2. Nah, kapan kita bisa memberi nama dengan cis trans? Kalau L1 sama dengan L2 dan S1 sama dengan S2. Atau L1 tidak sama dengan L2, tetapi S1 sama dengan S2. Contohnya, nah ini contohnya. Ini tadi contohnya ya. Yang pertama ya, L1, L2, kemudian S1 juga sama dengan S2. Yang kedua, L-nya tidak sama. Yang satu metil, yang satu etil, tapi S-nya sama. Yang ketiga, kalau L-nya sama, yang besar sama, tapi yang kecil tidak sama. Sekarang contoh dari senyawa yang skala berdasarkan prioritas, yang nomor atom besarnya sama, tapi nomor kecilnya beda. Contohnya ini, senyawa ini, lihat ya. Nih. Nah, yang kanan lihat, yang kecil H nomor atomnya 1, ya kan? Nomor yang besar 17. Di sebelah kiri ini C nomor atomnya 6. Ini Cl nomor atomnya 17. Berarti di sebelah kanan H itu small, Cl large, ya kan? Di sebelah kiri CH3 itu small, klornya large. Lihat, large-nya sama, ya kan?
S-nya tidak sama, maka kamu masih bisa memberi nama dengan cis trans. Nah, karena yang L-nya, yang large-nya searah, maka namanya cis. Yo, ini berarti namanya cis 1,2 dikloro 1 propena. Begitu ya. Sekarang kita ke isomeri ruang yang kedua, yaitu isomeri optik. Ibu hapus. Isomeri optik disebut juga dengan isomeri dextro-levo. Dextro itu artinya bisa memutar cahaya yang terpolarisasi. Memutar cahaya yang terpolarisasi ke kanan, dextro, kanan. Kalau L, levo, ini dextro, ini levo. Levo artinya isomer tadi mampu memutar cahaya yang terpolarisasi ke kiri. Nah, kapan senyawa-senyawa punya isomeri optik atau dia bisa memutar ke kanan, dextro, atau memutar ke kiri adalah kalau dia punya atom C asimetrik. Dan biasanya dilambangkan dengan C asterik. Nah, bintang. Apa itu atom C asimetrik? Adalah atom C yang keempat tangannya mengikat gugus yang berbeda. Yang berbeda. Jadi kalau ini C, nah tak C kan tangannya 4. Yang satu mengikat A, yang satu B, D, E, berbeda. Maka senyawa ini punya kemampuan memutar cahaya yang terpolarisasi. Yang satu, komposisi yang satu bisa memutar ke kanan atau dextro, sementara komposisi yang lain memutar ke kiri atau levo. Contohnya 2-butanol. 2-butanol. Berarti OH-nya pada C nomor 2. Di CH3. Nah. Ternyata si 2-butanol punya atom C asterik, yaitu dia. Nah, lihat. Yang atas ngiket metil, ya kan? Yang kiri ngiket H, yang kanan ngiket hidroksil, OH. Yang bawah ngiket etil. Jadi keempat tangannya mengikat gugus yang berbeda. Maka dia mempunyai isomer optik. Nah, bagaimana isomer optik? Isomeri dextro dan levo itu seperti benda dengan bayangan cerminnya, komposisinya, konformasinya. Jadi kalau ini diberi cermin, nah, maka kalau seolah-olah besi ini si 2-butanol itu bercermin, maka ini akan tetap. Nah, ibu tulis agak ke sini. Ini OH, ini CH3,
CH2 CH3. Jadi isomer dextrolevo itu seperti benda dengan bayangan cerminnya. Ini cerminnya. Nah, lihat. Kalau kita bercermin kan yang dekat dengan kaca, dekat ya, muka kita dekat kaca, tapi kepala bagian belakang kita jauh dari kaca, ya kan? Haknya jauh. Tapi yang di atas tetap di atas kan, yang di bawah tetap di bawah. Nah, ini maka dia punya komposisi, konformasi bisa yang satu adalah D2 butanol. Sementara yang ini berarti L2 butanol. Terus dari mana kita tahu itu D atau L? Yaitu berdasarkan hasil percobaan dengan melewatkan cahaya yang terpolarisasi. Oh, kalau dia memutar ke kanan berarti dia bersifat dextro. Jadi kalau misalnya ini ada cahaya itu kan dia menyebar secara ke segala arah. Kemudian di sini ada prisma. Dalam fisika, prisma kan bisa mempolarisasi cahaya. Jadi cahaya yang tadinya begini, setelah melewati prisma, dia menjadi searah. Ini namanya cahaya yang terpolarisasi. Kemudian kalau ini diberi layar, terus kemudian di sini diberi kuvet yang isinya senyawa organik tadi, yang punya C atom C asimetrik, maka cahaya mestinya lurus ini. Nah, misalnya dimasukin di sini kuvetnya dimasukin 2 butanol. Loh, kok cahayanya bukannya lurus? Kan harusnya cahaya lurus kan karena sudah terpolarisasi. Tapi misalnya berbelok ke sini. Nah, berarti dia memutar ke kiri. Maka ini L2 butanol. Kalau mutar ke kanan berarti D2 butanol. Gitu. Jadi inilah jenis-jenis isomer yang terdapat pada senyawa karbon atau senyawa organik. Bisa dipahami ya? Oke.